Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Ya. Apa kabar hari ini, Bu Erna? Alhamdulillah baik, Bu, meskipun lagi diguyur hujan nih. Ya. Alhamdulillah Silakan Pak Huda dengan Bu Yanti. Malah, Bu. Hujan-hujan begini. Nah, hari ini kita akan praktek ya, Bu. Praktek tentang tahap coach dan coaching. Nah, di sini ya. Alhamdulillah untuk pembukanya tentunya Ibu Erna sudah tahu apa rencana dari pertemuan ini. Rencana pada pertemuan ini saya punya masalah atau kendala di sekolah, Bu Dian. Mungkin Bu Dian bisa mendengar suara saya? Iya, mendengar. Ya. Di mana permasalahan ini, Bu Dian, tentang mendisiplinkan anak secara mandiri dengan penuh kesadaran. Itu sih masalahnya, Bu Dian, sekarang. Berarti tujuan utama dari Bu Erna adalah untuk mencari solusi dari permasalahan ini ya. Kalau boleh tahu apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu Erna capai dari permasalahan ini? Definisi. Tujuan sih saya ingin secara pribadi ada upaya-upaya tertentu yang bisa kami lakukan sebagai seorang guru agar permasalahan yang saya rasakan tadi bisa didapatkan solusi atau dapat diatasi, Bu Dian. Iya. Benar, Bu. Memang masalah utama kita sebagai seorang guru ya ini. Yang paling utama memang kedisiplinan. Kalau yang lainnya akan mengikuti, kalau siswa sudah disiplin pasti akan mengikuti. Nah, di sini Bu, untuk saat ini kesempatan apa yang sudah Ibu miliki untuk mendisiplinkan anak-anak? Kesempatan apa yang sudah Ibu miliki? Mungkin bisa diulang, Bu Dian, soalnya kurang kedengaran saya ini. Oh iya. Untuk mendisiplinkan anak-anak, kekuatan apa, kesempatan apa yang sudah Ibu Erna miliki? Kesempatannya untuk baik, Bu Dian. Saya sudah bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru piket maupun guru BK dan juga wali kelasnya. Tapi memang terkadang, Bu, siswa itu hanya mau mengikuti aturan yang ada ketika ada guru yang memantau dan mengawasinya. Jadi apabila tidak ada guru itu, jadi siswa itu seolah-olah kembali tidak disiplin lagi, Bu. Benar-benar, karena seperti yang kita ketahui muridnya Ibu kan SMP ya, peralihan dari masa anak-anak ke remaja, jadi memang harus ekstra. Nah, setelah Ibu berkoordinasi dengan wali murid maupun pihak sekolah, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan ini? Apa kekuatannya? Nah, kalau kekuatan saya bisa memulai dari diri saya sendiri dulu dengan cara memberi contoh kepada siswa, karena kita tahu bersama bahwa guru itu adalah contoh atau panutan bagi siswanya. Dengan dari diri kita sendiri, siswa akan melihat, oh gurunya sudah disiplin, kenapa saya tidak? Kemudian saya berkolaborasi juga dengan guru piket yang ada di sekolah beserta wali kelasnya. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Kalau misalnya dibuat skala, kira-kira posisi Ibu Erna dalam mengatasi masalah ini sudah berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Misalnya udah berapa skalanya? Secara pribadi di angka 6 lah, Bu Dian.
Karena memang saya merasa meskipun kita memberikan laporan tentang permasalahan yang kita hadapi kepada wali kelasnya, terkadang juga wali kelas itu ada yang merespon dengan baik, ada juga yang hanya mendengarkan saja, tidak ada rencana tindak lanjut untuk memperbaiki permasalahan itu. Di angka 6 lah kira-kira, Bu Dian. Oh iya, berarti masih perlu perlu ditingkatkan lagi. Karena tapi paling tidak Ibu sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Terus kalau boleh tahu Bu, peluang apa yang Ibu dapatkan untuk mencapai tujuan tersebut? Peluang untuk mencapai tujuan itu, yang pertama, kan selama ini saya hanya menyampaikan permasalahan melalui guru piket dan guru BK. Peluang saya ingin menyampaikan secara langsung dengan wali kelasnya dan juga orang tua siswa, dan yang lebih penting menurut saya peluang itu adalah mendekati siswa itu sendiri secara personal, merangkulnya dengan baik dan menyampaikan permasalahan ini dari hati ke hati, karena memang insya Allah Bu, sesuatu yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati siswa juga. Benar sekali Bu. Selanjutnya kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Jadi apakah ada hambatan atau memang lancar-lancar saja? Belum dikatakan lancar sih Bu, kendala yang saya hadapi selama ini karena memang kita di guru SMP itu guru mapel, yang menjadi kendala itu yang pertama adalah karena wali kelas itu tidak ada di sekolah setiap hari. Wali kelas itu hanya datang ketika ada jam pelajarannya. Jadi ketika ada permasalahan yang ingin kita sampaikan sebenarnya secara langsung kepada wali kelasnya, akan tetapi di hari itu wali kelasnya tidak ada di sekolah, tidak ada jam pelajarannya. Itu semua merupakan beberapa hambatan yang menjadi kendala sehingga tujuan kita untuk memberikan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang pada hari itu ya tidak bisa tersampaikan sih Bu Dian. Yeah. Kalau menurut Ibu Erna, solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah ini? Solusi terbaik menurut Ibu saat ini? Menurut saya solusi terbaik yang menurut saya adalah dengan mengajak seluruh rekan guru yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian pokok kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Karena memang untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan itu tidak bisa sendiri Bu. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain. Mungkin dengan semua kita bergerak secara bersama-sama, insya Allah mungkin kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Baik Bu, memang setelah saya perhatikan jawaban Ibu, sudah ada gambaran-gambaran yang akan Ibu lakukan ke depan. Sekarang apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Rencana jangka pendek maupun jangka panjangnya? Ya, kalau rencananya sih yang pertama saya berusaha untuk berkunjung ke rumah orang tua siswa tersebut, mencari tahu latar belakang apa yang menyebabkan anak tersebut, sehingga tidak ada perubahan ketika kita berikan solusi dan sebagainya, tetapi anak itu memang tidak mau berubah. Jadi rencana saya ini ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, karena bisa jadi mungkin siswa ini tinggal dengan neneknya mungkin atau bagaimana. Saya ingin mencari tahu dulu Bu Dian latar belakang siswa itu sendiri, baru kita bisa mengambil langkah apa nanti yang tepat untuk anak ini. Berarti adakah strategi untuk mencapai tujuan ini? Strategi jangka pendeknya? Ya, strateginya itu tadi jangka pendeknya saya harus bertemu secara langsung dengan siswa itu sendiri terlebih dahulu. Nah, dari jawaban siswa itu nanti apakah sama dengan latar belakang di orang tua, kedua orang tuanya nanti. Nanti kita akan kumpulkan informasi-informasi atau data-data tentang siswa itu. Bisa jadi siswa itu mungkin karena ingin membela diri kepada gurunya, bisa jadi jawaban nanti ketika kita mendekati keluarga dan orang tuanya baru kita bisa tahu. Jangka pendeknya saya akan bertemu secara langsung dengan siswa itu sendiri. Jangka panjangnya sih mungkin saya akan langsung ke mendekati
orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk mencari tahu latar belakang anak itu sendiri. Bagaimana jangka waktu yang Ibu butuhkan? Apakah 1 tahun, 1 semester, atau selama 3 tahun? Ya, tergantung sih Bu, tergantung dari anak itu. Kalau anak itu cepat bisa berubah dalam waktu yang cepat, alhamdulillah. Tapi kalau memang Amin. kalau waktu yang cepat beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan itu belum juga berubah, jadi disitulah mungkin kesabaran kita sebagai seorang guru untuk tetap terus berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk tidak melepas tanggung jawab sih, meskipun tidak ada perubahan. Kok belum berubah ya? Ini sudah 1 minggu, kok belum berubah ya? Nanti kita akan tetap terus berusaha mungkin mengganti strategi, merubah rencananya, bagaimana nanti yang anak ini mau sebenarnya. Seperti itu mungkin Bu Dian. Ya Bu, terima kasih jawabannya betul-betul sudah hampir sempurna lah. Bagaimana cara Ibu, kan dalam proses Ibu mendampingi siswa ini, bagaimana cara Ibu mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinan akan datang? Kan namanya juga rencana, pasti akan ada hambatan-hambatannya. Betul Gimana Bu. strateginya Bu? Strategi saya seperti yang sudah sampaikan tadi, kendalanya kan kita di Guru Mapel itu wali kelas tidak hadir setiap hari Bu. Nah, saya mungkin sebisa mungkin berusaha berkomunikasi yang baik dengan seluruh wali kelas yang ada, agar bisa ada di sekolah setiap hari, sehingga ketika ada permasalahan yang ingin kita sampaikan, wali kelas itu langsung ada dan langsung menangani pada saat itu juga. Sehingga mungkin kalau melalui guru piket tidak akan sama Bu, kita menyampaikan, kita guru mapel yang punya masalah, belum tentu sama penyampaiannya guru piket kepada wali kelasnya, sehingga mungkin wali kelasnya tidak terlalu merespon dengan baik. Ya, jadi kalau kita langsung menyampaikan secara langsung, mungkin akan langsung direspon pada saat itu juga Bu Dian. Iya, benar. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Komitmen saya sih, saya tidak akan pernah berhenti sampai semua anak didik saya atau sebelum tujuan saya tercapai, tidak akan pernah putus asa, saya akan tetap semangat, saya akan terus mencari solusi-solusi terbaik sehingga tujuan saya bisa tercapai. Masya Allah. Terus Bu, ini kan dalam kita pendampingan ini tentu kita tidak sendiri ya. Jadi rencananya siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Jadi kan kita butuh partner mungkin. Betul sekali Bu. Saya membutuhkan semua guru mata pelajaran yang mengajar di sekolah itu sama-sama memegang prinsip atau komitmen, sehingga mari kita sama bahu-membahu, karena memang saya sudah katakan kalau saya sendiri yang bergerak, apapun rencana saya, apapun strategi saya, itu tidak akan pernah berhasil Bu Dian. Jadi saya ingin mengajak seluruh rekan guru yang ada di sekolah untuk sama-sama mencari solusi bersama, untuk sama-sama tergerak agar permasalahan ini setidaknya ada perubahan dalam waktu yang dekat ini Bu Dian. Ya, terima kasih Bu. Memang luar biasa sekali. Saya dapat mengambil banyak hikmah dari jawaban Ibu, bisa juga saya terapkan nanti dengan rencana-rencana ini. Ini untuk terakhir ya, mungkin sudah pertanyaan kita ini untuk ya, pertanyaan saya yang terakhir, siapa tahu saya juga bisa mengadopsinya nanti. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya nanti apabila nanti kita bertemu lagi ya di pertemuan berikutnya Bu Dian, semoga harapan-harapan saya, rencana-rencana dan strategi yang sudah menjadi rencana saya hari ini bisa berjalan dengan baik, dan ketika pertemuan berikutnya alhamdulillah siswa tadi yang bermasalah saya sudah bisa mengatasinya dan saya pun sudah mendapatkan solusi yang terbaik, dan anak-anak pun mau berubah menjadi lebih baik lagi atau menjadi disiplin Bu Dian. Amin amin. Terima kasih ya Bu. Mungkin sampai situ aja pertemuan kita sebagai coach dan coaching. Dari semua jawaban Ibu, saya sangat salut dan sangat terinspirasi. Insya Allah ke depannya saya akan melakukan hal yang sama,
yang seperti rencana Ibu. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.